Bab 36. Majikan. Aron Xiao masih belum sadar. Lamusa dan dinasti Naemu memiliki budaya yang sama, tapi orang tidak berbeda. Sekarang tiba-tiba muncul Ken Bai dan memanggilnya majikan. Aron Xiao sedikit bingung, sepertinya dia masih belum tahu banyak tentang ruang dan waktu ini. Juara provinsi. Ini adalah pendaftaran kartu keluarga Ken Bai, kamu juga punya satu salinan. Sugeng Su menyela pemikirannya dengan senyuman. Aron Xiao memberi hormat, dengan cepat mengambil pendaftaran kartu keluarga dan menyimpannya di lengan bajunya, lalu dengan cepat memapah Ken Bai yang sedang berlutut. Bangunlah. Melihat dia sangat sopan kepada seorang pengawal, para pejabat mau tidak mau mulai berkomentar. Semua orang mengatakan dia tidak memiliki rasa hormat, aku pikir itu tidak masuk akal. Itu pasti, bisa seburuk apa orang-orang yang dipilih oleh Yang Mulia Kaisar, orang-orang itu hanya cemburu. Aku juga ingin punya pengawal, tapi aku tidak berani. Hanya mengandalkanmu, ayolah, hati-hati dibunuh oleh pejabat tinggi. Ahem, Sugeng Su batuk kering, Aron Xiao belum pergi, mereka bicara sangat keras, apakah karena takut Aron Xiao tidak bisa mendengar? Aron Xiao tidak peduli dengan bisikan orang-orang ini, memang pantas mendapatkan reputasi sebagai menteri sipil si tukang gosip, sama seperti orang biasa di pasar. Dia memberi hormat dan berkata, masalahnya bisa diselesaikan, terima kasih Tuan Su mengurusnya sendiri, aku tidak akan mengganggumu lagi. Juara provinsi sopan, aku pejabat kecil, melakukannya sendiri bukanlah apa-apa. Sebelum Aron menyelesaikan ucapannya, Su Xinong secara otomatis mengaktifkan mode obrolan. Ujian negara akan segera hadir, aku sangat optimis tentang juara provinsi, kalau kamu lulus di ujian negara lagi, kamu harus mengundang aku untuk minum. Aku sangat suka mengobrol dengan orang berbakat seperti juara provinsi. Kamu harus traktir aku, harus itu. Aron tersenyum, terlihat seperti seorang pria sejati, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Jika aku cukup beruntung untuk menjadi juara, aku pasti akan traktir kamu. Sebenarnya kamu bisa mentraktirku walaupun tidak menang, aku senang berdiskusi syair dengan orang terpelajar, dari langit ke bumi, matahari dan bulan, lalu ke awal zaman prasejarah, lalu. Bawahan Sugeng Su terbatuk dengan panik, bagaimana bisa berbicara seperti itu, bagaimana mungkin bilang orang tidak lulus. Biarpun semua orang di Menteri Sipil bisa mendengar bahwa Aron Xiao sangat buruk dalam matematika dan bakal tidak bisa lulus di ujian negara, tapi Tuan Su keterlaluan. Bawahannya dengan panik mengingatkan baru Sugeng Su menyadari bahwa dia sudah mengekspos. Dia segera membuang senyumnya dan berkata dengan benar. Sungguh, lebih baik jika kamu menang, jika kamu tidak menang, kamu bisa mengundang pejabat kecil sepertiku minum. Bawahan itu menopang dahi mereka, Tuan Su benar-benar memalukan bagi Menteri Sipil. Tanpa negara, tidak ada keluarga, dan tanpa keluarga kecil, tidak ada keluarga besar. Tuan Su bertanggung jawab atas pendaftaran kartu keluarga, itu merupakan hal paling dasar di negara dan hal terpenting di negara besar. Bagaimana bisa hanya pejabat kecil? Merupakan hak istimewa bagiku untuk bisa minum dengan Tuan Su. Setelah aku jadi juara, orang pertama yang kuundang pasti Tuan Su. Sugeng Su terkejut sesaat, semua orang mengatakan bahwa Menteri Sipil memiliki posisi tinggi tapi berkekuatan kecil, dia adalah bantal bersulam, yang mewah tapi tidak berguna. Para sastrawan itu paling tidak bersedia datang adalah Menteri Sipil. Tapi, Aron Xiao tidak menunjukkan rasa jijik di wajahnya, dia memberi hormat dengan sangat hormat. Sugeng Su secara pribadi mengirim tuan dan pelayannya itu keluar dari Menteri Sipil, lalu berdiri di depan pintu sambil berpikir lama, tanpa niat untuk bercanda. Ketika melihatnya hari ini, Aron Xiao benar-benar luar biasa seperti yang dikatakan Yang Mulia Kaisar. Dia berdiri menghadap angin untuk waktu yang lama, tiba-tiba bawahannya berteriak dengan tidak sopan. Tuan, ayo kerja. Melihat Aron Xiao menghilang di ujung jalan yang panjang, Sugeng Su kembali sadar, melangkah ke gerbang. Dan berkata sambil tersenyum, aku datang, mengapa kamu mendesakku? Keluarga Xiao sangat meriah hari ini. Untuk merayakan bergabungnya Ken Bai, Ibu Xiao membuat semeja besar hidangan. Mangkuk berisi daging tumis cabai diletakkan di tengah, yang merupakan hidangan utama terpenting hari ini. Aser juga mengeluarkan satu kendi arak yang paling harum. Aron Xiao sangat cuek, dia mengambil mangkuk dan menyesap sesuap, lalu mendorong mangkuk anggur ke depan Ken Bai. Ayo, Ken Bai, hari ini adalah hari pertamamu di keluarga Xiao. Setelah minum semangkuk anggur ini, kita bersaudara. Mulai sekarang, kita akan hidup dan mati bersama. Kita akan berbagi suka dan duka. Iya, Tuan. Ken Bai menganggapnya sebagai perintah, segera mengambil anggur, mendongak dan minum. Bagus. Aron Xiao bahagia hari ini. Setelah mendapatkan Ken Bai, dia merasakan setidaknya sedikit berhubungan dengan dunia sebelumnya, jadi dia sangat bahagia. Dia menuangkan semangkuk anggur lagi dan menyerahkannya kepada Aser. Aser, ayolah, kita bertiga adalah saudara yang baik. Minum. Aser tidak percaya, dia menatap kosong ke mangkuk di depannya. Tuan menantu, aku juga. Kenapa panggil Tuan menantu? Kamu bukan lagi budak kediaman keluarga Qin. Aku juga bukan orang kediaman keluarga Qin. Mulai sekarang, panggil saja aku kakak. Aron Xiao memasukkan anggur ke tangannya. Aser menangis.
Baik, terima kasih kakak karena menghargai Aser. Aser pasti akan menjadi anjing penjilat kakak yang baik dalam hidup ini. Anjing penjilat diajarkan oleh Aron Xiao kepada Aser. Aron Xiao bilang anjing penjilat berarti yang paling setia. Aron Xiao pun mencontohkan keluarga Zhu adalah anjing penjilat Nagam Wei. Aron Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dia menepuk bahu Aser. Minum. Oke. Aser juga mengangkat kepalanya, merasa sangat senang. Hari ini adalah pertama kalinya Aser makan di meja utama, hanya Aron Xiao yang bisa membiarkannya hidup seperti itu, dia pasti akan mengikutinya sampai mati. Keluarga Xiao bersenang-senang, saling bersulang. Setelah beberapa cangkir, Aron Xiao menjadi lebih bersemangat. Ayo, coba masakan khas kampung halamanku, tumis daging yang dimasak 2 kali dengan cabai. Begitu kata-kata ini keluar, Ibu Xiao dan Lona terkejut. Dulu, mereka bisa mengerti hal-hal aneh yang dia katakan, tapi Aron Xiao selalu tinggal di pinggiran kota Beijing, dia belum pernah mencoba hidangan ini, jadi bagaimana bisa dikatakan khas. Mata Ibu Xiao memancarkan jejak kesedihan, tapi dia tidak banyak bicara, dia menuangkan anggur dan mengambil makanan untuk mereka sambil tersenyum. Aron Xiao memberi Aser sepotong cabai merah. Ini cabai. Ada sensasi terbakar di mulut. Mati rasa di tenggorokan dan panas di badan. Setelah beberapa saat, kamu akan merasa mati rasa di sekujur tubuh dan terasa gembira sekali. Setelah memakannya, kamu tidak akan pernah melupakannya lagi. Aser berpikir bahwa apa yang dulu dikatakan tuan menantu sebelumnya adalah untuk menipu dia, tapi sekarang memang ada benda luar biasa ini. Semua orang mencicipinya dengan sumpit, menjulurkan lidah untuk mengendurkan makanan pedas, dan minum air setelah makan. Setelah makan, semua orang kepanasan sehingga mata mereka merah dan telinga mereka merah, dan punggung mereka berkeringat deras. Tapi seperti yang dikatakan Aron Xiao, hal yang luar biasa ini benar-benar membuat ketagihan, sangat memuaskan. Di luar halaman keluarga Xiao, sesosok tubuh langsing dan cantik mencengkeram sapu tangan dengan erat. Ketika Aron Xiao berteriak bahwa dia bukan lagi kediaman keluarga Qin. Kira Qin sudah mendengarnya. Sekarang Aron Xiao terang-terangan tidak tinggal di keluarga Qin, dan berbicara dengan liar dan tidak sopan. Selain marah, dia melihat ke pintu keluarga Xiao yang tertutup, dan tiba-tiba merasa agak malu. Nona, ayo pulang, malam terlalu dingin, hati-hati masuk angin. Kata Ola dengan canggung, gerbang keluarga Xiao ditutup sepanjang waktu, ketika dia mengetuk pintu tadi, suara minum dan taruhan gunting batu kertas terlalu keras sehingga tidak terdengar. Terakhir kali bertengkar hebat dengan Aron Xiao, Hira Qin sangat marah, entah bagaimana Aron Xiao membuat Dalen Qin sakit parah, dia sangat membenci Aron Xiao dan tidak pernah berbicara dengannya lagi. Nyonya besar Qin membujuk Hira Qin, biarpun dia tidak mau, dia harus berpura-pura mencintai dan menghormatinya. Lagi pula mereka sudah menjadi suami istri, bukan hanya tidak pantas bagi orang luar untuk mengetahui bahwa mereka berpisah, tapi itu juga melukai reputasi keluarga Qin, dan itu tidak baik untuk reputasi Hira Qin. Awalnya mengira setelah Aron Xiao melakukan hal-hal buruk ini, dia pasti menyesal akhir-akhir ini. Kediaman keluarga Qin adalah keluarga kaya, meninggalkan kediaman keluarga Qin adalah kerugian bagi Aron Xiao. Sekarang sepertinya dia makan dengan baik dan minum dengan baik, dan dia mengambil seorang budak Kunlun dengan terbuka. Tidak seperti Hira Qin yang tidak memikirkan makanan atau minuman karena marah beberapa hari ini. Dia sangat marah sehingga dia melemparkan bungkusan di tangannya ke tanah. Ayo pergi. Di dalam bungkusan ada gaun pengantin mewah, persis yang digadaikan Aron Xiao di Pegadaian. Bab 37. Nama Aron Xiao di kota Amura semakin terkenal dari hari ke hari, tak pelak lagi sejarah masa lalunya akan dibongkar oleh pembuat onar. Di antara mereka, fakta bahwa dia menggadaikan gaun pengantinnya terdengar sangat keras di kediaman keluarga Qin. Di jalan-jalan dan gang-gang, rakyat jelata meletakkan sepiring kacang dan segelas anggur, dan ada banyak diskusi. Menantu keluarga Qin yang bermartabat itu, dulunya sangat miskin sehingga dia menggadaikan gaun pengantin. Mungkinkah kediaman keluarga Qin bahkan tidak memberinya makan, jadi dia menggadaikan gaun pengantin. Pada zaman dahulu, terlepas dari bangsawan atau rakyat jelata, gaun pengantin untuk pasangan yang menikah melambangkan umur panjang bersama, dan menghormati bersama. Setelah meninggal, gaun pengantin akan dikubur bersama pemiliknya. Gaun pengantin bukan hanya sepotong pakaian, itu juga merupakan simbol dari yang paling tinggi, paling suci, dan paling dicintai. Tapi Aron Xiao menggadaikannya. Semua orang menebak secara berbeda, tapi mereka menebak beberapa situasi yang sama, yang satu lapar, yang lain kesulitan, dan yang ketiga miskin, tapi mereka tidak pernah berpikir bahwa karena ibunya yang sakit sehingga dia harus melakukannya sebagai upaya terakhir. Uang hasil gadai, selain membeli beberapa pena, tinta, kertas, dan batu tinta, sisanya dihabiskan untuk keluarga. Aron Xiao tidak menggunakan uang sepeser pun. Setelah Aron Xiao menjadi juara provinsi, Kaisar Yang Mulia menghadiahkan 100 tael emas, yang memudahkan dia untuk menebus gaun pengantin, tapi dia sekian lama tidak pergi, mungkinkah dia lupa? Tidak peduli mengapa Aron Xiao tidak menebus gaun pengantinnya, ketika dia menggadaikan gaun pengantinnya, dia sudah mempermalukan kediaman keluarga Qin.
Beberapa hari yang lalu, ketika Nyonya Besar Qin pergi ke pesta, dia diam-diam diejek oleh wanita penggosip, barulah wanita tua itu tahu bahwa menantunya ternyata menggadaikan gaun pengantin. Pada jamuan makan, Nyonya Besar Qin sangat malu, wajahnya membiru untuk beberapa saat, dan pucat untuk beberapa saat, dia tidak bisa memegang sumpit dengan mantap, dan tidak bisa memakan makanannya. Dia tidak bisa bertahan lagi, ketika dia kembali dari perjamuan lebih awal, dia sangat marah pada Malek Qin dan Hira Qin segera setelah dia kembali ke kediaman keluarga Qin. Keluarga Qin yang bermartabat benar-benar digosipkan orang hanya karena 50 tael. Dicemooh sebagai keluarga kaya tapi kejam, dan mengintimidasi orang lain dengan kekuatan. Melihat wanita tua itu sangat marah, Malek Qin memerintahkan seseorang untuk secara diam-diam menebus gaun pengantin dari pegadaian. Di luar dugaan, pengawal toko mengambil juara provinsi Aron Xiao sebagai nilai jual, yang menarik banyak orang untuk menawar harga. Pada akhirnya, kediaman keluarga Qin terpaksa mengertakkan gigi dan menghabiskan 3.000 tael untuk membeli kembali gaun pengantin tersebut. Digadaikan senilai 50 tael, tapi dibeli kembali dengan 3.000 tael. Nyonya Besar Qin sakit hati, dan dia semakin marah. Hira Qin membawa gaun pengantin ini ke sini hari ini, pertama karena dia ingin meminta pertanggungjawaban, dan kedua, menggunakan alasan gaun pengantin untuk membuatnya menebus kejahatannya dan memerintahkannya untuk tinggal di kediaman keluarga Qin. Kalau tidak, kediaman keluarga Qin dikritik seperti ini, kediaman keluarga Qin begitu kejam terhadap menantunya, lalu bagaimana dengan gengsi kediaman keluarga Qin di masa depan? Tanpa diduga, Hira Qin bahkan tidak masuk ke pintu keluarga Xiao, dan tidak bisa masuk, jadi dia kembali ke kediaman keluarga Qin dengan marah, bahkan gaun pengantinnya dibuang ke pintunya seperti sampah. Terserah Aron Xiao menginginkannya atau tidak. Hira Qin yang keras kepala tidak pernah menyangka bahwa gaun pengantin itu tidak diambil oleh Aron Xiao, melainkan dicuri oleh dua pencuri yang selalu menatap keluarga Xiao. Aron Xiao yang kenyang dengan makanan dan minuman, berlatih kaligrafi setiap hari dan menjalani kehidupan yang berarti dan nyaman. Dia tidak tahu bahwa gaun pengantin, yang dia tinggalkan sejak lama membuat kediaman keluarga Qin melompat karena marah. Malek Qin tidak sabar untuk memukul dan menendangnya sampai 7 lubangnya berasap untuk meredakan amarahnya. Aron Xiao tidak terobsesi dengan pakaian pernikahan seperti orang dahulu, bisakah dia memakai pakaian pernikahan untuk kedua kalinya? Di masa depan, jika dia menikah lagi, itu pasti pernikahan yang megah, dia tidak akan mengenakan gaun pengantin yang lama. Terlebih lagi, Zenov Xiao meninggal pada hari pernikahan dengan Hira Qin, itu merupakan tanda sial. Suatu hari, Aron Xiao tertidur sampai siang hari, Aser membangunkannya dengan teriakan panik. Dia berbalik, Aser buru-buru membuka pintu dan bergegas masuk dengan panik, seolah-olah sesuatu yang serius terjadi. Tuan, tidak, tidak. Kakak, bangun, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Apa? Aron Xiao duduk dengan mata mengantuk, dengan rambut acak di kepalanya. Tidak ada pria dengan pakaian yang pantas, Aron Xiao tidak seperti itu. Anggur kita dicuri habis. Ayo laporkan ke pihak berwenang. Aser merasa bersalah dan cemas. Hari ini dia bangun dan pergi ke halaman untuk melihat-lihat. Tidak ada yang tersisa. Butuh biaya belasan tael untuk bahan mentah anggur ini, dan butuh berhari-hari untuk membuatnya dengan hati-hati, itu semua adalah usaha keras dari kakak. Aron Xiao mengira ada sesuatu yang terjadi pada keluarganya, dia tiba-tiba panik, tapi ternyata itu adalah beberapa toples anggur. Bukankah justru harus dicuri? Yang paling dia takuti adalah tidak ada yang mencurinya, jadi Aron Xiao berbalik dan berkata dengan bingung. Ken Bai, tarik Aser pergi. Iya, Ken Bai, yang bisa menunggu di pintu, dengan mudah menarik keluar. Aser yang lemah dan tak berdaya yang hendak menangis tanpa air mata. Kak, anggur itu berharga, setidaknya temukan jalan. Aser memohon saat dia keluar. Aron Xiao menutup matanya, tidak bisa menahan diri untuk menguap dan berkata. Mulai sekarang, jika kamu berteriak tentang hal-hal sepele seperti itu, aku akan memukulmu. Oh, karena anggur sudah dicuri, menurut metode yang aku ajarkan kepadamu, buatlah 10 kendi lagi. Iya, Ilona Xiao menyaksikan Aser yang keluar sambil menangis, lalu berkata sambil tersenyum. Kakak menggertak Aser, yang besar menggertak yang kecil. Bangun, ibu membuat teh mabuk untuk kakak, ibu bilang, saatnya belajar setelah minum teh. Hari-hari ini, Aron Xiao secara pribadi memeriksa anggur yang dibuat Aser, dia tanpa sadar minum terlalu banyak. Biarpun dia tidak merasa sakit, ibu Xiao yang berbudi luhur masih membuat teh mabuk. Aron Xiao berdiri tegak, tidak mengantuk sama sekali, ujian negara akan berlangsung setengah bulan lagi, jadi inilah waktunya untuk mempersiapkan diri dengan baik. Di Lamusa kuno, ujian desa disebut ujian musim gugur, dan ujian negara disebut ujian musim semi. Ujian desa adalah ujian provinsi, sedangkan ujian negara adalah ujian nasional. Pada bulan Maret tahun berikutnya setelah ujian desa, mereka yang lulus ujian desa akan datang ke kota Amura dari seluruh negara untuk berpartisipasi dalam ujian negara. Tapi, frekuensi ujian dinasti Naemu adalah setahun sekali, sehingga waktu ujian negara sangat ketat, dan ujian negara jatuh tempo 2 bulan setelah ujian desa. Setengah bulan setelah ujian negara, itu adalah ujian istana.
Tidak ada jalan raya di dinasti Naemu, tapi transportasi jalur air lumayan. Sebagian besar peserta ujian negara dari seluruh negeri berangkat dari jalur air untuk pergi ke kota Amura. Bagi mereka yang tidak tinggal dekat sungai, maka bergegas menempuh perjalanan malam dengan berkuda, demi ikut ujian di ibu kota. Banyak kuda peserta ujian negara yang mati kelelahan. Ujian negara diadakan satu putaran dalam setahun, dan waktunya sempit, para penguji tidak punya banyak waktu untuk bersiap. Peserta ujian negara di luar kota Amura, selama 2 bulan, kebanyakan dari mereka sedang menempuh perjalanan. Kandidat yang terdaftar di kota Amura semuanya belajar matematika dan kaligrafi di rumah atau di ruang belajar mereka sendiri, tapi Aron Xiao yang bahkan tidak mengerti matematika, tidak belajar keras di rumah malah menerima seorang budak Kunlun di luar aula Neom. Banyak orang yang diam-diam mencemoohnya karena pasrah. Seperti yang diharapkan, orang dengan latar belakang keluarga rendah hanya memiliki sedikit pengetahuan, menjadi juara provinsi sudah cukup baginya. Sekolah paling terkenal di kota Amura disebut Pustaka King Yuan. Pustaka King Yuan adalah sekolah negeri. Sebagian besar anak bangsawan di kota Amura pernah belajar di Pustaka King Yuan selama 1 atau 2 tahun. Para peserta ujian negara dinasti Naemu yang terkenal, juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga berturut-turut, akan membuka kelas di sini dari waktu ke waktu. Anak bangsawan kota Amura paling heboh saat kelas dimulai. Semua orang ingin mendapatkan nasihat dari para peserta ujian negara, untuk meningkatkan pengetahuan mereka dan mencapai puncak. Yang bisa masuk Pustaka King Yuan adalah orang kaya atau bangsawan, banyak anak orang miskin yang haus ilmu, tapi mereka semua terhalang di luar pintu. Anak orang miskin ditolak di luar pintu, itu dianggap sopan, jika mereka terus mengganggu, wajar jika mereka dipukuli sampai setengah mati. Pada hari ini, anak bangsawan sepulang sekolah keluar dari Pustaka King Yuan, mereka tertarik dengan bau arak yang menyengat sebelum naik kereta. Mereka mencari aromanya, ternyata ada 2 penjual wine yang sedang menjual wine. Orang yang melewati sini, jangan sampai ketinggalan. Ini arak terbagus kota Amura, dewa pun tidak akan pergi setelah meminumnya. Ketika anak bangsawan mendengarnya, itu terdengar sangat sombong. Restoran nomor 1 di kota Amura tidak berani menggunakan nama dewa. Bab 38. Anak bangsawan berpikir mereka berpengetahuan luas, apakah ada barang bagus di dunia ini yang belum mereka lihat? Kedua pedagang arak itu menepuk-nepuk dadanya dengan penuh percaya diri. Tuan, hamba jamin, kalau Tuan tidak puas, aku tidak akan menerima pembayaran. Anggur adalah hal yang paling menarik. Tuan muda yang hidup mewah ini adalah pencicip anggur terbaik. Selama ini mereka selalu memandang rendah para pedagang kaki 5 di pinggir jalan, jika mereka mampu, apakah mereka masih perlu mengemis di pinggir jalan? Di mata anak-anak kaya ini, para pedagang kecil di jalan mirip dengan pengemis, untuk makan sesuap, mereka menyapa orang dengan senyuman dan menjual produk yang lebih rendah kepada orang yang lewat. Mereka adalah putra kebanggaan, bagaimana mereka bisa dibodohi oleh orang-orang kasar ini? Anak-anak dari keluarga kaya tidak tergoda sama sekali, wajah mereka penuh dengan penghinaan. Pedagang kecil kota Amura adalah yang terbaik dalam mengamati kata-kata dan sikap. Jadi pedagang kecil yang lebih kurus tersenyum dan berkata, Tuan, kami berdua memiliki merek dagang, tokonya ada di ujung jalan Zuk. Wine ini adalah yang baru kami dapatkan. Aku pikir hanya tuan muda di Pustaka King Yuan di kota Amura yang paling pandai mencicipi anggur terbaik, jadi kami berdua berpikir untuk mendorong gerobak untuk menjual di sini. Benar saja, tuan muda di Pustaka King Yuan lebih mengetahui barang bagus daripada yang lain. Sebelum hamba berteriak, beberapa tuan sudah datang. Setelah sanjungan tersebut, tuan muda ini sangat bangga, mereka melambai-lambaikan kipasnya, meski tidak mencicipinya, aroma araknya begitu menyegarkan hingga membuat ngiler. Tapi, mereka adalah orang kaya, tidak peduli seberapa enak anggurnya, bagaimana mereka bisa merendahkan diri untuk mencicipi anggur di sini. Tapi jika tidak dicicipi, aroma wine ini sungguh menggoda. Melihat mereka bimbang, pedagang kecil yang cerdik itu pun mengeluarkan gelas yang bagus dan menuangkannya 70% penuh. Pedagang kecil itu mengatakan bahwa tuan dari Pustaka King Yuan adalah yang terbaik dalam mencicipi anggur, biarpun ada pujian tapi itu adalah kebenarannya. Barang yang bisa menaklukkan tuan muda di Pustaka King Yuan selalu menjadi barang terlaris di kota Amura, sehingga pedagang kecil itu bersusah payah menempuh separuh kota Amura untuk menunggu tuan muda ini mencicipinya. Yang disebut mencicipi anggur, pertama-tama kamu harus mengamati warnanya halus dan bebas dari kotoran, goyangkan gelasnya, jika ada rasa menempel di gelas, maka anggurnya pasti lembut dan bertahan lama rasanya. Langkah selanjutnya adalah menghirup aromanya, miringkan cangkirnya dengan lembut, lalu keluarkan udara dengan mengisap dengan lembut, kamu akan mencium aroma anggurnya. Anggur yang baik itu harum tapi tidak norak, rendah tapi tidak ringan, lembut dan elegan, tidak kental tidak kuat, dan memiliki aftertaste yang lama. Anggur kelas 1, ketika dituangkan ke dalam cangkir semalaman, aromanya akan bertahan lama, dan cangkir kosong lebih harum daripada cangkir penuh, yang merupakan sisa rasa yang tak ada habisnya. Terakhir, minum perlahan. Saat mencicipi, kamu harus menyesap sedikit terlebih dahulu, dan biarkan wine berputar bola-balik di berbagai bagian lidah di mulut kamu, sehingga kamu bisa mencicipi rasa wine dari segala arah.
Proses pembuatan kalau sangat bagus, maka rasanya kental, lembut dan tahan lama. Begitu pedagang kecil itu menuangkannya, mata anak laki-laki kaya itu berbinar. Warna wine ini murni, dan efek menempel di gelasnya bagus. Anak bangsawan pemimpinnya adalah seorang peserta ujian negara jangkung dan tampan yang baru saja lulus ujian desa. Pedagang kecil itu memiliki penglihatan yang sangat baik, dia mengangkat anggur yang dituangkan dengan kedua tangan, dengan hormat. Hamba mempersembahkan segelas anggur ini untuk Tuan, berharap Tuan masuk daftar emas di ujian negara. Terima kasih untuk doamu, anggur ini sepertinya harus kuminum. Peserta ujian negara itu mengguncang kipasnya, aroma anggur muncul di wajahnya, itu benar-benar kelas atas. Tidak jauh dari sana, ada seseorang yang menonton dari pinggir jalan, dan mendengus dingin. Dia jelas sangat ingin minum, tapi dia membuat banyak alasan, seolah-olah minum segelas anggur akan menurunkan statusnya. Tuan muda, silakan. Juren mengambilnya dengan santai, menundukkan kepalanya dan menciumnya, lalu menyesapnya. Setelah anggur masuk ke mulut, rasanya agak pedas, yang sangat berbeda dengan anggur biasa. Tapi setelah rangsangan ini, dia mencapai karakteristik anggur kelas atas, lembut dan elegan, dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Anggur kota Amura seperti air putih dibandingkan dengan anggur ini. Anggur yang enak. Mau tidak mau dia berteriak kaget, ini layak untuk apa yang dikatakan pedagang kecil, para dewa pun akan berbalik setelah meminum anggur ini. Tuan Muda Zhu, bagaimana dengan anggur ini? Orang-orang lainnya hampir ngiler. Ternyata orang ini adalah Ganis Zhu, matanya berbinar dan dia berkata. Turun dari kuda setelah mencium wanginya, turun dari kereta saat kamu tahu rasanya. Ini adalah penilaian tertinggi orang-orang kuno untuk makanan lezat. Ganis Zhu melambaikan lengan bajunya. Kirim semua anggur ini ke rumahku. Para pedagang kecil itu mengangguk takjub, mereka juga terkejut ketika mencicipinya. Kini setelah diakui oleh Tuan Muda Pustaka King Yuan, mereka semakin yakin bahwa wine ini akan laris manis. Anggur biasa, satu kendi lebih dari satu kati itu dijual seharga 15 koin. Awalnya, kedua pria itu berencana menjual satu kendi anggur berkualitas ini seharga 50 koin. Terlihat bahwa Ganis Zhu menyukainya. Pedagang kecil membuat ide dadakan. Dia menahan kegembiraannya dan berkata dengan hati-hati. Tuan, anggur satu kendi 10 tael. Anda lihat. 10 tael tidak mahal untuk tuan muda yang kaya, tapi dibandingkan dengan anggur lainnya, itu hanya setinggi langit. Ada Dalenkin di antara tuan muda ini, setelah memenangkan kuota ujian, dia bergaul dengan Ganis Zhu sepanjang hari. Dia maju selangkah dan berteriak. Anggur jenis apa yang kamu jual? Beraninya kamu menaikkan harga di tempat. Dalenkin mendengus, dia bahkan tidak melihat di mana ini untuk melakukan pemerasan. Pedagang kecil kaget, wajahnya memerah seperti pantat monyet, dan hendak menjelaskan. Ganis Zhu melambaikan tangannya dengan murah hati. Dik Dalen, anggur ini sangat berharga. Satu kendi 10 tael, aku beli. Antar ke rumahku sekarang. Ganis Zhu juga orang yang berwawasan luas, mana mungkin ditipu oleh pedagang kecil. Dalenkin hendak menghentikannya ketika Ganis Zhu menuangkan segelas anggur untuknya. Dengan setengah dorongan, Dalenkin menyesap, Ganis Zhu menunjukkan kegembiraan dan antisipasi. Bagaimana? Bagus sekali. Karena anggur sudah dibeli olehku, saudara-saudara, bagaimana kalau pergi ke kediaman Zhu untuk minum? Oke, bagus. Semua orang merespons satu demi satu. Nona Besar Qin juga pasti menyukainya. Nanti, aku akan memberikan satu kendi untuk Nona Besar Qin. Bisik Ganis Zhu di telinga Dalenkin mengangguk dengan gembira. Alangkah baiknya jika Ganis Zhu adalah kakak iparnya, itu jauh lebih baik daripada orang tidak berguna seperti Aron Xiao itu. Ganis Zhu melemparkan 140 tael kepada pedagang kecil. Pedagang kecil sangat gembira, dia bersyukur, terus membungkuk. Dia mendapat banyak uang. Ini adalah keberuntungan. Ganis Zhu dan yang lainnya pergi dengan gaya, pedagang kecil segera mengikuti di belakang, dengan senang hati mengirimkan arak ke kediaman Zhu. Anggur ini setara dengan arak dwi rasa lembut di abad 21. Bagi orang-orang kuno yang belum pernah mencicipinya, itu sebanding dengan minuman nektar halus Ratu Langit. Ganis Zhu awalnya sombong, tapi kemudian dia menyerah pada aroma anggur. Aron Xiao tidak hanya mengharapkannya, tapi juga menghina. Dengan wawasan seperti itu, berani menjadi tuan muda tertua di keluarga bangsawan. Jika mereka mencicipi Mautai, bukankah mereka akan berlutut dan memanggilnya kakek? Aron Xiao tidak menangkap pedagang kecil hari ini, waktunya belum tiba, biarkan kedua pria ini bersenang-senang dulu, bantu dia mempromosikan merek terlebih dahulu. Setelah Aron Xiao datang ke pustaka King Yuan, dia mengikuti pedagang kecil sepanjang jalan. Kata King Yuan mengingatkan Aron Xiao tentang lagu yang dipelajari di kelas 1 sekolah dasar, dan dia tidak bisa tidak bernyata. Ada bunga matahari di taman hijau, embun pagi menunggu matahari. Matahari musim semi berbudi, segala sesuatu menjadi hidup. Ketika festival musim gugur datang, daun kuning akan rontok. Ketika semua sungai mengalir ke timur menuju laut, kapan mereka akan kembali ke barat? Jika tidak bekerja keras di masa muda dan kuat, sia-sia sedih di hari tua.
Puisi ini mendesah bahwa waktu cepat berlalu dan hidup singkat, juga mendorong orang untuk memanfaatkan waktu dengan baik, memahami kehidupan yang cepat berlalu, bekerja keras dan membuat perbedaan selagi masih muda. King Yuan digunakan sebagai nama sekolah, itu cukup tepat. Begitu Aaron menyelesaikan leluconnya, salah satu dari mereka sangat bersemangat, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan emosi yang tak terbatas. Kata-kata yang indah, kata-kata yang indah. Anak muda tidak bekerja keras, sia-sia sedih di hari tua. Bab 39. Orang dahulu sangat gembira dengan puisi yang dipelajari oleh seorang siswa sekolah dasar. Ketika Aaron Xiao berbalik, dia melihat seorang lelaki tua berambut putih. Pria tua itu berpakaian bagus, sederhana dan rapi, dan tampak berseri-seri. Postur dan temperamen ini, kalau ditambah dengan kacamata, itu adalah gambaran yang tepat dari seorang guru bahasa. Dia juga berada di luar pustaka King Yuan, jadi Aaron Xiao menangkupkan tangan memberi hormat dan berkata, "Salam instruktor." Yang disebut instruktor adalah pengajar dan pendidik. Pada zaman dahulu, instruktor setara dengan guru formal, dan termasuk pejabat tingkat 8, membimbing cendekiawan atau peserta ujian sarjana yang terkenal, sehingga mereka bisa berkonsentrasi pada studi mereka dan mendapatkan ketenaran. Melihat Aaron Xiao cerdas, tenang, dan fasih, lelaki tua itu memeriksa dengan cermat, tidak ada orang seperti itu di pustaka King Yuan. Dia berpikir lama sebelum membelai janggutnya dan berkata, "Apakah kamu juara provinsi Xiao?" "Ya, ujian negara akan segera tiba, kandidat yang bisa menjadi peserta ujian, semuanya sedang mempersiapkan ujian di pustaka King Yuan, mengapa kamu tidak datang ke sini?" Pria tua itu penuh semangat, tua tapi tenang, ekspresinya tidak bisa menyembunyikan apresiasinya untuk Aaron Xiao, tapi nadanya agak menyalahkan. Apa seperti kata orang kota Amura, Aaron Xiao tidak mengerti matematika dan menyerah. Dilihat dari puisinya barusan, dia memiliki semangat berjuang, bukan orang yang rela merosot. Bukannya Aaron Xiao tidak mau datang, dia menganggap masalah ujian negara itu sepele, dan dia tidak perlu bangun pagi setiap hari pada jam 5 untuk membaca buku-buku orang dahulu. Aaron Xiao menundukkan kepalanya dan tidak menjawab, dia tidak bisa menyombongkan diri bahwa dia nomor 1 dalam matematika saat ini. Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Besok, kamu datang ke sekolah, aku akan mengajarimu aritmatika." Setelah berbicara, dia menyerahkan kartu pinggang kayu dengan tulisan, "Wen," terukir di atasnya. Ternyata nama keluarga lelaki tua itu adalah Wen. Aaron Xiao terkejut, dan mengambil lencana pinggang dengan kedua tangan. "Siswa, berterima kasih pada instruktur Wen, tapi aku." Instruktur Wen meletakkan tangannya dengan berat di pundaknya, tampak penuh penyesalan. "Jangan menyerah, matematika itu tidak sulit. Jangan menunggu sampai tua, baru kemudian kamu mengeluh bahwa saat muda tidak bekerja keras, sia-sia sedih di hari tua." Setelah selesai berbicara, instruktur Wen pergi dengan tangan di belakang punggungnya, sosoknya yang kesepian dan kurus perlahan dan tegas menghilang ke dalam cahaya matahari terbenam. Aaron Xiao tidak tahu tertawa atau menangis. Di abad ke-21, dia belajar 9 tahun wajib sekolah, 3 tahun sekolah menengah, dan 4 tahun kuliah. Selama bertahun-tahun, dia belajar siang dan malam, bangun pagi buta setiap hari, belajar keras dan berlatih keras. 6 tahun jauh lebih sulit daripada orang dahulu belajar keras selama 3 tahun. Pustaka King Yuan yang tidak bisa dimasuki orang lain, tapi Aaron Xiao malah menjauh darinya. Aaron Xiao tidak pergi ke pustaka King Yuan. Aaron Xiao meminta Ken Bai untuk mengenakan lencana instruktur Wen, dan bersama dengan surat ucapan terima kasih, pergi ke pustaka King Yuan untuk menolak instruktur Wen. Dalam surat itu, dia ingin mengucapkan terima kasih kepada instruktur Wen atas perhatiannya. Aaron Xiao sangat berterima kasih, dia sangat sibuk dan tidak bisa pergi belajar, dia berharap mendapat pengertian dari instruktur Wen. Dalam surat itu, Aaron Xiao juga mengatakan bahwa dia tidak buruk dalam berhitung, tidak seperti kata orang luar, mohon instruktur Wen jangan khawatir. Hari-hari ini, orang-orang di kota Amura melihat instruktur Wen yang setara master di dinasti Naemu berdiri di depan pustaka King Yuan dan melihat ke jalan setiap sepulang sekolah, seolah-olah dia sedang menunggu seseorang. Tapi setiap hari tidak berhasil melihat orang yang dia tunggu itu. Pada akhirnya, dia pergi kesepian dengan tangan di belakang. Di kota Amura, orang yang bisa menandingi bakat Makas Cao adalah instruktur Wen, yang bernama asli Hu Fon Wen. Tidak bisa mendapatkan bakat membuat dia tidak memikirkan makanan dan minuman, tidak bisa tidur. Makas Cao mendengar bahwa lelaki tua kuno ini jarang makan dan minum akhir-akhir ini, jadi dia mencari tahu karena siapa. Tidak masalah jika dia tidak bertanya, tapi ketika dia bertanya, lelaki tua kuno ini menyukai orang yang sama dengannya, Aaron Xiao. Tiba-tiba, hubungan kedua orang yang sudah tegang itu semakin tidak menyukai satu sama lain saat bertemu di pemerintahan. Makas Cao adalah peringkat kedua, dan Hu Fon Wen adalah peringkat ke-8. Biarpun posisi jabatan tampaknya yang satu lebih tinggi dari yang lainnya, sebenarnya hampir sama. Hu Fon Wen meremehkan pejabat sepanjang hidupnya. Kaisar mencoba mempromosikannya berulang kali, tapi ditolak. Dia hanya ingin menjadi guru yang baik, mengajar dan mendidik orang, dia tidak tertarik pada intrik. Kaisar tidak punya pilihan selain membiarkannya mengambil alih pustaka King Yuan, setara dengan pejabat tingkat 2.
Aron Xiao tentu saja tahu siapa yang dia tolak. Orang bermarga Wen di pustaka King Yuan yang bisa membiarkannya masuk sekolah begitu saja, itu tidak lain adalah Hu Fengwen. Hu Fengwen, sebagai guru tingkat, Master Dinasti Naemu, sangat mahir dalam sastra dan matematika. Hu Fengwen sudah mengajar 2 generasi kaisar. Anak bangsawan bisa mendapatkan nasihatnya saja akan tersenyum dalam mimpinya. Hari-hari ini, Aron Xiao sedang meninjau matematika kuno sesuai ingatannya, tidak peduli dengan urusan luar. Setelah Ken Bai berjaga, kecuali pedagang kecil yang sengaja mencuri arak, dia tidak pernah melihat seekor lalat pun. Aron Xiao memandang Ken Bai dari waktu ke waktu dan melamun. Jika dia benar-benar dewa pembunuh Ken Bai itu, bukankah terlalu berlebihan baginya untuk menggunakan dewa pembunuh sebagai pengawalnya? Yang paling lelah adalah Aser, yang membuat anggur setiap hari. Kakak bilang bahwa anggur dicuri setiap hari, jadi harus dibuat setiap hari, tidak bisa dihentikan. Ketika Aron mempelajari buku itu, dia diam-diam melihat bagaimana perkembangan penjualan anggur dari 2 pedagang kecil itu. Dalam 10 hari terakhir, semua anggur yang dicuri oleh kedua pencuri ini terjual habis, tidak ada 1 hari pun yang tersisa. Dari mulut ke mulut, nama sudah terbentuk sekarang dan menyebar, semua orang tahu bahwa Jalan Zuk memiliki toko kecil anggur, para dewa tidak akan pergi setelah meminumnya. Arak di toko ini hanya dijual di gang dekat pustaka King Yuan. Kedua pencuri ini cukup lihai, mereka mengetahui bahwa membawa nama pustaka King Yuan yang terkenal untuk menciptakan momentum bagi diri mereka. Saat ini arak pedagang kecil masih cepat habis terjual, semakin banyak arak yang dijual semakin mahal harganya, 1 kendi sekarang sudah 20 tael, dan menjadi favorit tuan muda. Aron Xiao yang tahu betul apa yang terjadi, ketika melihat bahwa pedagang kecil sudah menutup kiosnya, dan dia berencana untuk pulang. Jalan memang sempit bagi orang yang bermusuhan, dia menabrak Dalenkin begitu dia menoleh. Aron Xiao, apa yang kamu lakukan di sini? Semua orang memanggilnya juara provinsi, tapi Dalenkin tidak repot-repot memanggilnya begitu. Selama Aron Xiao adalah menantu kediaman keluarga Qin, dia bukan apa-apa di mata Dalenkin. Aron mengangkat kelopak matanya, dan berkata dengan lembut. Terakhir kali kamu bertemu dengan kakak ipar, kamu sakit selama 3 hari 3 malam, apa kamu masih belum mengingatnya? Ketika Dalenkin mendengar ini, wajahnya langsung menjadi pucat, dan dia berkata dengan marah. Apa yang aku lakukan padamu sekarang? Memanggilmu dengan namamu apa dianggap sebagai pelanggaran. Jangan mencoba menakutiku, aku tidak takut padamu. Aron Xiao berkata dengan sedikit penyesalan. Tampaknya adik ketiga memiliki ingatan yang buruk. Terakhir kali berguling-guling di lantai, tabib datang pun tidak ada obatnya. Dalenkin juga sangat ketakutan, dia melihat alis Aron Xiao sudah berkerut, jadi Dalenkin akan menangis lagi, dia tidak mau, dia takut orang lain mendengarnya, dia berkata dengan suara rendah. Kakak ipar, betul itu, patuh. Aron Xiao menepuk-nepuk kepalanya, dengan penuh kasih seperti membelai anjing kuning di rumah, Dalenkin tutup mulut, peserta ujian lain akan segera pulang sekolah, dia tidak boleh terlihat bersama Aron Xiao, dia mengerutkan bibirnya, dan berbisik. Kakak ipar, apakah ada hal lain? Jika tidak, aku akan pergi dulu. Beritahu kakakmu, jangan datang mencariku lagi, aku sudah putus hubungan dengannya. Aron Xiao tahu bahwa Hirakin pernah mengunjungi keluarga Xiao dan mengetuk pintu. Wanita seperti Hirakin yang bermesraan dengan pria secara pribadi, dia tidak ingin bertemu lagi. Dalenkin terkejut, dan hendak mengatakan sesuatu, tapi seorang pria menarik Aron Xiao kembali. Lama tidak bertemu, juara provinsi. Kamu datang ke pustaka King Yuan, kenapa kamu tidak masuk dan duduk? Oh, aku lupa, juara provinsi bukan anak bangsawan, tidak memenuhi syarat untuk masuk. Bab 40. Ketika Dalenkin melihat orang itu datang, wajahnya memerah. Ganis Zhu serta yang lainnya melihatnya bersama Aron Xiao. Dulu, Dalenkin membual di depan anak bangsawan betapa Aron Xiao takut pada orang-orang keluarga Qin. Jangan lihat keberanian Aron Xiao di luar, di depan Dalenkin, Aron Xiao hormat kepada adiknya ini. Anak bangsawan juga tahu bahwa Aron Xiao harus menyapa nyonya besar Qin setiap pagi, dengan berlutut selama setengah jam, bahkan harus menuangkan air cuci kaki untuk Malek Qin di malam hari. Kalau orang-orang keluarga Qin terlayani dengan baik, mereka akan menghadiahi Aron Xiao dari Lamusa dengan sejumlah uang saku. Dengan jumlah sekecil itu, Aron Xiao sangat senang. Intinya, di mulut Dalenkin, Aron Xiao adalah anjing kediaman keluarga Qin, yang tidak berani ke barat jika disuruh ke timur, dan tidak berani duduk jika diminta berdiri. Keluarga Qin adalah raksasa, Dalenkin adalah cucu yang paling disukai keluarga Qin, anak bangsawan secara alami mempercayai kata-katanya 100%. Kualifikasi apa yang dimiliki menantu yang dibeli orang untuk datang ke pustaka King Yuan, dan kualifikasi apa yang dia miliki untuk berdiri berdampingan dengan kelompok anak bangsawan. Di mata mereka, meski hanya batu bata di dekat pustaka King Yuan, Aron Xiao tidak layak berdiri di atasnya. Sebelumnya, Aron Xiao menggadaikan gaun pengantin, membuat Hirakin yang berada di ujung hati Ganis Zhu itu dipermalukan. Ganis Zhu semakin tidak suka pada Aron Xiao. Dik Dalen, biarpun juara provinsi adalah menantu yang dibeli, tapi kamu tidak memberitahu dia bahwa biarpun dia menjadi juara, pustaka King Yuan bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki siapapun.
Dia tidak memiliki latar belakang keluarga dan tidak punya uang. Bagaimana pustaka King Yuan bisa menerimanya? Untuk apa kamu bicarakan ini tanpa alasan? Dalen Qin terkejut, dia melambaikan tangannya dan berkata, Kak Zhu salah paham, kakak iparku. Tidak, Aaron Xiao kebetulan lewat. Pustaka King Yuan adalah sekolah terbaik di kota Amura, siapa yang tidak mau datang belajar di sini? Terlebih lagi, jarak pustaka King Yuan itu setengah kota Amura dari rumah Aaron Xiao, kebetulan lewat. Anak bangsawan menunjukkan sarkasme, dan berkata, Kak Dalen, kamu benar-benar polos, bagaimana kebetulan seperti itu bisa terjadi? Aku pikir dia datang untuk mencuri ilmu secara diam-diam. Haha. Mencuri ilmu adalah salah satu perbuatan rakyat dinasti Naemu yang paling memalukan. Pengetahuan dinasti Naemu memiliki label harga, seperti halnya masyarakat modern. Buku bagus dan guru bagus bernilai mahal. Kaisar menghadiahkan 100 tael emas untuk Aaron Xiao, itu tidak cukup baginya untuk mendengarkan 10 pelajaran dari Hu Fengwen. Mencuri ilmu tidak diragukan lagi adalah bajingan tidak tahu malu, mendapatkan sesuatu secara gratis, dan masih bermimpi. Oleh karena itu, kebanyakan orang biasa di dinasti Naemu tidak mampu sekolah, itu juga mengakibatkan status sastrawan sangat tinggi. Aaron Xiao seperti mendengar lelucon besar, bilang dia mencuri tanpa bukti. Terlebih lagi, dengan tingkat pengetahuan dinasti Naemu, apa yang bisa dicuri Aaron? Percuma berbicara dengan orang bodoh, Aaron Xiao tidak menjelaskan, hanya memasang wajah dingin. Tampaknya kelompok orang ini tidak akan melepaskannya dengan mudah, dia bukan Zenov Xiao yang pemalu saat itu, kali ini dia tidak akan mundur. Biarpun Aaron Xiao memenangkan posisi teratas, dia tidak memiliki posisi resmi, anak-anak bangsawan ini secara alami memandang rendah dirinya, tidak hanya mengejeknya secara sembrono, tapi juga menarik orang yang lewat. Ayo, lihat, juara ujian desa yang bermartabat, ternyata datang untuk mencuri ilmu. Tidak ada kekuasaan dan tidak ada kekayaan, tapi tidak belajar menerima takdirmu. Orang lain menimpali, jika kamu tidak pandai belajar, mencontek itu masih baik-baik saja, tapi kamu masih melakukan hal yang memalukan ini. Dinasti Naemu akan mencungkil mata dan memotong tangan orang yang mencuri ilmu, sehingga dia tidak akan pernah bisa untuk memegang pena lagi dalam hidup ini. Orang-orang yang lewat berhenti dan berbisik. Wajah Dalen Qin merah dan panas, biarpun dia tidak menyukai Aaron Xiao, tapi jika Aaron Xiao difitnah atas mencuri ilmu, selain nyawanya tidak terjamin, kediaman keluarga Qin juga akan terlibat. Dia hendak membantu, tapi Ganis Zhu menariknya ke samping. Ganis Zhu menatapnya dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur. Bagaimanapun, orang-orang keluarga Qin tidak menyukai Aaron Xiao, jadi mereka mengambil kesempatan untuk mengakhiri hidup Aaron Xiao si anjing rendahan. Ganis Zhu menoleh dan bertanya kepada seorang anak bangsawan di sebelahnya. Dik Song, baru-baru ini kota Amura menerbitkan syair 7 karakter yang disebut pendakian. Semua orang mengatakan bahwa orang yang menulisnya pasti canggih dan berpengetahuan luas. Tapi puisi ini sebenarnya ditulis oleh Aaron Xiao. Biarpun kita tidak memiliki bukti contekannya, tapi sekarang dia tertangkap basah mencuri, pasti dia mencuri ilmu untuk memiliki tingkat pendakian. Menurut hukum dinasti Naemu, bagaimana cara menghadapinya? Kurfon Song, putra bungsu dari Sorgan Song, memiliki status yang tinggi, dan orang-orang dari kota Amura berkomentar bahwa dia memiliki gaya Sorgan Song yang paling banyak. Sorgan Song bertanggung jawab atas hukum dinasti Naemu, Kurfon Song terpapar sejak dia masih kecil, jadi dia secara alami tahu betapa seriusnya kejahatan mencuri ilmu. Keluarga Song dan keluarga Zhu berteman, Kurfon Song mengerti apa yang dimaksud Ganis Zhu. Selain itu, terakhir kali kediaman keluarga Qin merayakan jamuan, setelah ayahnya menghadiri jamuan makan, dia bergegas kembali ke rumah, belakangan, Kurfon San mengetahui bahwa Aaron Xiao mengucapkan kata-kata yang berani di pesta itu, ayahnya dipermalukan di depan umum. Sejak itu, Kurfon Song menyimpan dendam di dalam hatinya. Hari ini, dianggap sebagai nasib buruk bagi Aaron Xiao, dia jatuh ke tangan mereka. Mencuri ilmu, bisa dibunuh di depan umum, bahkan tidak perlu mengirim mereka ke pengadilan. Begitu Kurfon Song mengatakan ini, ekspresi semua orang tercengang, masing-masing memiliki pemikirannya sendiri. Wajah Dalen Qin pucat, sesuatu yang besar akan terjadi. Ganis Zhu yang memprovokasi kejadian itu pun kegirangan, dia mengangkat alisnya sedikit, dan berbicara dengan lembut, tapi penuh dengan provokasi. Juara provinsi, apa kamu dengar dengan jelas? Sayang sekali, kamu gagal ujian selama 3 tahun, kamu akhirnya mendapat posisi teratas, tapi kamu dibunuh karena mencuri ilmu. Ketika keluarga Xiao menyebut kamu sebagai juara teratas, hanya ada rasa malu, tidak ada kemuliaan. Ke depan, bagaimana ibumu dan adik perempuanmu mendapatkan pijakan di kota Amura? Sayang sekali bukan. Hahaha, Aaron Xiao yang tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tertawa terbahak-bahak. Pantas saja ada pepatah di zaman dahulu bahwa anak orang miskin sulit memiliki putra yang berharga. Anak orang miskin berhasil memiliki anak yang menjanjikan, tapi dia akan dihancurkan sampai mati oleh penjahat. Tanpa bukti dan saksi, orang-orang ini ingin membunuhnya hanya karena Aaron Xiao berdiri di sini. Konyol. Jika Aaron Xiao menyerah begitu saja, untuk apa dia datang ke dunia ini? Seumur hidupnya, dia datang demi mencapai prestasi tinggi.
Dia datang untuk melanggar aturan kotor dan gelap. Terakhir kali di gang, Aaron hampir dibunuh oleh bandit. Aaron Xiao ketakutan dan menyentuh batas prinsipnya. Hanya karena Aaron Xiao memenangkan juara, hanya karena dia menghalangi beberapa orang, hanya karena mereka memutarbalikkan fakta, Aaron Xiao harus mati tanpa alasan. Mimpi. Angan-angan, Aaron Xiao adalah orang yang berakal sehat. Kalau berniat membunuh orang di setiap kesempatan, itu melanggar jalan keharmonisan. Prinsip dasar Aaron Xiao adalah bersikap masuk akal dalam segala hal. Matanya yang dalam terlihat muram, melihat wajah orang-orang yang berpuas diri dan bersemangat tinggi ini. Katanya aku mencuri ilmu, apakah kalian punya bukti? Hahaha, Ganis Zhu paling membenci Aaron Xiao meminta bukti. Karena dia tidak punya. Selain itu, tidak ada yang berani meminta bukti dari keluarga Zhu. Orang-orang keluarga Zhu melakukan apa yang mereka katakan. Rakyat jelata menunjuk dan mengangguk satu demi satu, benar, dia mungkin lewat sini, tanpa bukti, bukankah ini intimidasi? Ada begitu banyak orang yang melewati pustaka King Yuan, jika bilang kita mencuri ilmu, bukankah kita semua akan menati? Jangan bicara omong kosong, tidakkah kamu tahu bahwa itu sengaja menimbulkan masalah? Rakyat biasa jelata bahkan mengerti banyak hal, apa mungkin anak bangsawan tidak mengerti? Ya, jadi bagaimana jika mereka melakukannya dengan sengaja? Sekarang Aaron Xiao tertangkap hari ini, sudah waktunya untuk mengakhiri hidupnya. Ganis Zhu menarik Dalen Qin. Kamu ingin bukti, kan? Dalen Qin adalah saksinya. Dalen Qin yang menonton di samping pun menjadi semakin pucat, mengapa dia tiba-tiba terlibat? Bicaralah, apakah kamu melihat Aaron Xiao mencuri ilmu? Ketika Ganis Zhu bertanya, anak bangsawan lainnya semua mengalihkan perhatian mereka ke Dalen Qin. Aaron Xiao juga menatapnya, matanya tenang.